Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti biasa, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Jumat 16 April 2021. Untuk materi yang akan kakak bahas kali ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan yang ada di TVRI adik-adik, jadi kalian tidak perlu khawatir karena 100% original. Untuk materinya, di kelas 1 berjudul Dari Mana Padi Berasal dan di kelas 2 berjudul Untung Ada Pak Tani dan Bu Tani. Kalau kalian semua penasaran dengan video kali ini, pastikan kalian semua sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, bagi yang belum bisa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kalau semua sudah subscribe, mari kita langsung masuk ke materi kelas 1. Nah, untuk materi kali ini di episode 72 berjudul Dari Mana Padi Berasal. Sinopsisnya adalah Satria kelaparan setelah bermain di halaman. Ia lalu pulang untuk makan. Kebetulan, ibu baru saja memasak bubur dan menjelaskan cara pembuatannya. Melalui masakan bubur, ibu juga memaparkan proses terjadinya nasi yang dimulai dari penanaman dan pengelolaan padi hingga menjadi beras. Selain itu, Satria mengajak teman-teman membaca bab 5 atau baca 5 kata dengan benar, serta mempelajari penulisan kata yang memiliki 2 suku kata. Kak Erna lalu membantu Satria membuat proyek poster tahapan menanam padi. Itulah ringkasan materinya. Langsung saja sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu apa perbedaan nasi dan bubur? Jawabannya, untuk menghasilkan nasi, air yang gunakan tidak terlalu banyak sehingga beras hanya menjadi lunak tetapi tidak hancur. Sedangkan saat memasak bubur, air yang digunakan lebih banyak sehingga membuat beras hancur dan inilah yang membuat bubur menjadi bertekstur lembut dan kental. Kalau adik-adik lebih suka makan nasi atau makan bubur nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kenapa petani membawa kerbau ke sawah? Jawabannya, kerbau dimanfaatkan para petani untuk menggarap lahan pertanian. Mereka percaya proses pembajakan dengan menggunakan binatang atau kerbau ini menghasilkan tanaman yang lebih baik daripada menggunakan traktor. Itu menurut para petani ya adik-adik. Tapi apakah sebenarnya begitu? Kalian bisa juga nih survei ke petani di daerah tempat kalian. Apakah benar kalau menggunakan kerbau hasilnya lebih baik daripada menggunakan traktor? Oke, untuk kelas 1 cukup sampai sini dulu. Sekarang kakak akan masuk ke materi kelas 2. Untuk ringkasan materi kelas 2 hari ini adalah Ibu Ajeng dan Adi mengingat kembali materi tentang pentingnya profesi petani dan hasil pertanian para petani yang kita makan sehari-hari. Mereka berharap teman-teman kini lebih menghargai kerja keras para petani. Mereka membaca buku berjudul Petani dan Hasil Pertaniannya, lalu menjawab dan menulis tentang cerita dengan menyisipkan kosakata baru yaitu agraris, memperoleh, kerja keras. Mereka juga belajar tentang cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model batang. Selanjutnya, Adi menunjukkan hasil poster tahap penanaman padi yang dibuat untuk proyek akhir minggu dan menunjukkan cara menghias poster tersebut. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 2. Sekarang langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu kenapa profesi tani sangat berjasa? Jawabannya, petani berjasa dalam menyediakan bahan pangan bagi masyarakat. Contohnya nih seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Beras, jagung, dan gandum ini adalah makanan pokok. Salah satu makanan pokok. Nah, lainnya itu bisa menjadi lauk pauknya seperti sayuran,
ada juga untuk buah, seperti itu. Jadi profesi petani itu sangat berjasa. Apakah dari kalian ada yang ingin jadi petani? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke soal yang kedua. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Jawabannya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Wah, pantas ya dulu Indonesia dikenal sebagai penghasil beras terbanyak di Asia Tenggara. Nah, adik-adik, sebenarnya pekerjaan petani itu sangat mulia loh. Dan ada juga nih untuk jurusan perkuliahan itu tentang pertanian. Jadi kalau adik-adik ada yang mempunyai cita-cita sebagai seorang petani, itu tidak masalah kok. Jenjang kerjanya atau karirnya juga cukup bagus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, share videonya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru berikutnya.